Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kunjungannya di channel ini. Maaf kalau ada tulisan, cerita atau kisah yang tidak cocok dengan versi Anda. Sebelum melihat video ini terlebih dahulu silahkan subscribe, like and comment. Mitos Nyai Roro Kidul sebagaimana tersurat dalam Babat Tanah Jawi itu sampai sekarang masih ada. Kemasyhurannya bergema hingga terekam dalam kitab-kitab ilmiah bangsa seberang. Sudah lama mitos ini dikaji dan diteliti oleh para ahli, namun semua itu tak sanggup mengubah pandangan masyarakat Jawa akan eksistensi tokoh yang dianggapnya betul-betul ada. Babat Tanah Jawi karya gabungan sejarah dan dongeng, memang bukan satu-satunya sumber tentang Nyai Roro Kidul. Namun dari karya tanpa nama inilah, kisah Ratu Dedemit Laut Selatan muncul menjadi bagian dari cerita rakyat Indonesia, bukan Jawa saja. Nyai Roro Kidul, demikian ejaan sebenarnya dari tulisan Serai Babat Tanah Awi. Tapi entah kenapa beredar dan terkenal dengan nama yang salah baca, Kanjeng Ratu Kidul. Bahkan ada perbedaan persepsi yang meluas dan diyakininya, bahwa antara Nyai Roro Kidul dan Kanjeng Ratu Kidul itu berbeda. Artinya, Roro Kidul itu patih, sedangkan Kanjeng Ratu Kidul itu ratunya. Namun, Babat Tanah Awi tak menyebutkan itu. Kisah gaib rakyat jelata ini pun lantas berkembang menjadi kisah sakral yang menuntut pertanggungjawaban religi yang sifatnya abadi. Ia abadi karena sesuai janji, Roro Kidul akan selalu berhubungan dengan seluruh Raja Jawa keturunan Panembahan Senopati hingga kini. Maka selama kerajaan Mataram ada, tokoh penguasa Dedemit Pulau Jawa ini akan tetap disembah untuk dimintai berkah. Jadi ratu makhluk halus yang mendirikan bulu Roma ini, sesungguhnya tidak memiliki watak jahat, bahkan sebaliknya berhati mulia karena dipercaya menjaga ketenteraman keraton dan rakyat Mataram hingga sekarang. Memang tak salah kalau cerita besar ini kemudian disebarluaskan lewat media bacaan bergambar yang komiknya laku keras di sekitar tahun 60-an. Justru komik inilah yang menarik, mengingat penyajian katanya singkat dan padat, sementara gambarnya sanggup menghanyutkan daya fantasi pembaca untuk membayangkan kecantikan rupa Nyai Roro Kidul, serta kebrutalan jin, setan laknat penjaga Laut Selatan. Layar perak film nasional pun tak pernah sepi dari cerita-cerita berbau mistis tentang Nyai Roro Kidul dengan serentet judul yang seram. Yang jelas Ratu Sakti yang rupawan ini sudah menjadi salah satu isi khazanah kisah klasik di Indonesia. Bahkan nampak semakin sakral, karena seringnya diperingati dalam bentuk upacara labuhan atau terpentaskan dalam teater tertutup berbentuk seni tari bedaya Ketawang dan bedaya Semang. Wajar kalau kemudian mitos Nyai Roro Kidul melebihi kisah Babat Tanah Awi dan kebesaran kerajaan Mataram sendiri. Lihat saja, setahun sekali Keraton Yogyakarta pasti melakukan upacara tradisi labuhan di Parangkusuma. Labuhan adalah persembahan sesaji yang ditujukan kepada Kanjeng Ratu Kidul. Tradisi ini dilakukan bukan sekadar gengsi keraton atau untuk kepentingan wisatawan melainkan demi keselamatan raja, keraton, dan seluruh rakyatnya. Ambil contoh, Sri Pakubuwono ke-12 dari Keraton Solo di penghujung tahun 1985 melakukan labuhan guna keselamatan rakyat dan keraton setelah mengalami musibah kebakaran. Untuk menciptakan keserasian hubungan dengan Ratu Laut Selatan, Kasunanan Surakarta membangun panggung Sanggabuwana sebagai tempat pertemuan mereka berdua. Sedangkan Kasultanan Yogyakarta memilik sumur gemuling, terowongan bawah tanah di Taman Sari Keraton Yogyakarta yang konon tembus sampai Laut Selatan sebagai tempat hubungan mistis antara Sunan dengan Kanjeng Ratu Kidul. Tapi hubungan cinta antara Raja dan Ratu ini oleh sejarawan Prof. Dr. Edi Sediawati diartikan sebagai hubungan yang bersifat adikodrati bukan hubungan duniawi. Karena itu, tulis Edi dalam Prismano, 7 Juli tahun 1991, hubungan mereka tak pernah membuahkan anak. Menyinggung hubungan itu, sejarawan IKIP Sanata Dharma Yogya, Suharjo Hatmosuprobo, menyatakan hubungan suami istri Raja Jawa dan Ratu Kidul itu hanya berlaku sebelum perjanjian Giyanti 1755. Sesudah Mataram pecah terbagi dua,
masing-masing Raja Yogya dan Surakarta sama-sama menganggap Kanjeng Ratu sebagai eyang, bukan istri. Soalnya, kalau tidak begitu Kanjeng Ratu Kidul itu namanya poliandri, katanya. Apapun komentar ahli, persepsi masyarakat Jawa tetaplah tak bergeming dari dulu hingga kini. Semua Raja Jawa bisa berkomunikasi dengan Ratu Kidul. Tak percaya, sekadar contoh baca saja Tahta untuk Rakyat Helm. 103. Jelas sekali almarhum Hamengkubuwono IX mengisahkan pengalamannya bertemu dengan Kanjeng Ratu Kidul setelah menjalankan laku puasa. Katanya, ketika bulan naik, Kanjeng Ratu ini terlihat cantik sekali. Sebaliknya, saat bulan menurun dia nampak sebagai wanita tua renta. Teori tentang asal-usul Nyi Roro Kidul. Kanjeng Ratu Kidul adalah sosok legendaris yang dipercaya sebagai penguasa Laut Selatan oleh masyarakat di Pulau Jawa dan Bali. Kebanyakan, Kanjeng Ratu Kidul ini disamakan dengan Nyi Roro Kidul padahal keduanya adalah dua sosok yang berbeda. Dalam sejarah Keraton Surakarta, Kanjeng Ratu Kidul ini disebut dengan nama Kanjeng Ratu Ayu Kenconosari yang memiliki kesaktian tiada taraf dan mampu berubah wujud untuk bertemu atau menemui seseorang yang dikehendakinya di daratan. Uniknya, ada beberapa versi mengenai asal-usul dari Kanjeng Ratu Kidul ini, namun versi mana yang benar, sampai sekarang belum ada yang mengklaim sebagai yang paling orisinil. Berikut ini adalah beberapa versi terkait asal-usul Kanjeng Ratu Kidul. 1. Putri Kandita atau Dewi Srengenge. Menurut sebagian besar masyarakat Sunda, Kanjeng Ratu Kidul adalah titisan dari putri Pajajaran bernama Putri Kadita, Dewi Srengenge, yang diusir dari kerajaan karena menderita penyakit akibat diguna-guna oleh penyihir dan membuat malu anggota keluarga. Karena merasa kecewa dan sedih, akhirnya dia mengakhiri hidupnya dengan cara menceburkan diri ke pantai selatan. Jika masyarakat Sunda menyebut bahwa putri tersebut Kanjeng Ratu Kidul, menurut masyarakat Jawa, justru putri itu bukanlah sang Kanjeng Ratu, melainkan pesuruhnya yang dikenal juga dengan nama Nyi Roro Kidul. 2. Nimas Ratu Angin-Angin. Dalam serat Darmogandul dan serat Centini ada penyebutan seorang penguasa Laut Selatan yang juga menjadi ratu para makhluk halus di lautan dan daratan sepanjang Pulau Jawa yang dikenal dengan nama Nimas Ratu Angin-Angin. Dalam serat Centini mengisahkan bahwa Nimas Ratu Angin-Angin yang juga dikenal sebagai Kanjeng Ratu Kidul ini adalah tunangan dari Aji Saka yang mana pertemuan keduanya diperantarai oleh Jaka Linglung. 3. Aurora. Ada juga versi lain terkait asal-usul Kanjeng Ratu Kidul ini, yaitu sang ratu yang sebenarnya adalah anak dari Ratu Bilqis atau seorang ratu yang berhasil ditaklukkan oleh Raja Sulaiman. Sebelum takluk dari Raja Sulaiman, Ratu Bilqis memiliki seorang putri yang dinamakan Aurora yang mana diasingkan ke sebuah pulau di timur bernama Al-Jawi dan menetap serta menjadi ratu para lelembut di daerah tersebut. Sayangnya, legenda satu ini masih dipertanyakan keautentikannya. 4. Dewi Nawang Mulan. Pada zaman dahulu ada beberapa dewi dari Hayangan yang turun ke bumi untuk mandi. Di saat yang sama, Jaka Tarub berhasil mencuri salah satu selendang dari seorang dewi yang bernama Nawang Mulan. Karena tidak dapat kembali ke Hayangan, singkat cerita dia menikah dengan Jaka Tarub. Bertahun-tahun menikah, Nawang Mulan menemukan kembali selendangnya dan kembali ke Hayangan. Sayangnya ketika kembali, dia justru diusir karena dianggap tidak suci lagi. Karena kecewa dan sedih, dia menceburkan diri ke pantai selatan dan menjadi penguasa di sana. 5. Biding Laut. Jika rata-rata banyak cerita yang mengatakan bahwa Kanjeng Ratu Kidul berasal dari Pulau Jawa, namun ternyata ada juga versi dari Batak. Dalam cerita masyarakat Batak, pada zaman dahulu ada seorang putra raja bernama Guru Tatea Bulan yang memiliki 11 anak, 5 putra dan 6 putri. Salah satu dari putrinya bernama Biding Laut. Biding Laut memiliki sifat yang baik dan juga cantik parasnya. Karena lebih disayang oleh sang ayah, hal tersebut membuat iri saudara-saudaranya yang lain. Singkat cerita dia ditipu dengan ditinggalkan di sebuah pulau seorang diri yang mana akhirnya diselamatkan oleh masyarakat sekitar. Karena kecantikannya itu,
dia akhirnya dipersunting seorang raja di tanah Jawa, namun kembali nasib naas dia dapati. Biding laut dituduh berselingkuh dan harus dihukum mati. Disebabkan cintanya sangat besar, sang raja menyuruh Biding laut melarikan diri ke Banten melalui laut. Sayangnya, kapal yang ditumpanginya tenggelam oleh gelombang besar. Inilah cerita-cerita yang beredar soal Kanjeng Ratu Kidul. Dan dari kesemuanya ini hampir semuanya belum bisa dipastikan. Tak mengherankan kenapa demikian karena sosok sang ratu sendiri sering dianggap mitos. Namun demikian, sebagian masyarakat sangat meyakini keberadaan sang ratu walaupun kadang masih dicampur-adukan dengan Nyi Roro Kidul. Wallahualam bishawab. Terima kasih telah mampir di channel ini. Mohon maaf bila tulisan ini tidak sesuai versi lainnya, penyebutan huruf atau kata yang tidak cocok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.